Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimah Hakim, berasal dari SMP Negeri 139 Jakarta, dan saya adalah murid kelas 8B. Di sini saya akan mengulas tentang novel yang berjudul 3600 detik. Novel ini termasuk buku fiksi, dan saya akan mengulas tentang judulnya. Judulnya adalah 3600 detik. Penulisnya Caron, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Mei 2008 di Jakarta, dan jumlah halamannya adalah 208 halaman. Nah, dari sini saya akan mulai menceritakan novel ini. Pertama, kisah awal dari novel 3600 detik. Dalam novel ini ada murid yang bernama Sandra. Sandra adalah salah satu anak murid yang sangat nakal di sekolahnya. Dia nakal karena perpisahan orang tuanya yang menyebabkannya menjadi seperti itu. Dia sangat nakal karena menggunakan anting, merokok, dan menindik lidahnya. Di suatu hari dia merokok di sekolah, dan dia membuang rokoknya itu di ruang olahraga dan menyebabkan ruang olahraga tersebut terbakar. Dari situ pun Sandra dipindahkan keluar kota oleh kepala sekolah situ. Dia pun dan ibunya pindah keluar kota, dan Sandra pun dimasukkan ke beberapa sekolah di luar kota, namun masih juga dia sangat bandel. Karena tingkahnya yang bandel, dia pun dikeluarkan dari beberapa sekolah di luar kota. Di salah satu sekolah, Sandra pun mulai hari pertama Sandra masuk sekolah, di situ pun Sandra mendengar ada seorang laki-laki yang sedang bermain piano. Saat didengarkan, Sandra pun menangis karena teringat oleh ayahnya yang dulu sering bermain piano bersama dirinya. Setelah laki-laki tersebut selesai, laki-laki tersebut pun bernama Leon. Leon dan Sandra pun saling bertatapan, namun masih belum berkenalan karena Sandra adalah orang yang cukup keras atau tidak mudah bergaul dengan orang lain. Leon pun sering mengajak Sandra untuk berkenalan, namun Sandra tidak mau. Di suatu hari, mereka pun bertemu di mall, dan Leon melihat Sandra sedang mengambil kaset itu pun ditaruhnya di dalam tasnya. Namun Leon melihatnya, dan akhirnya Leon pun membeli kaset itu untuk Sandra. Sandra pun merasa kesal karena dia ingin melakukan tindakan yang mencari perhatian orang tuanya, namun digagalkan oleh Leon. Setelah beberapa lama dihukum oleh sekolah karena dia merokok, Sandra pun diskor beberapa hari tidak boleh sekolah. Suatu hari Sandra pun sudah boleh sekolah, namun Sandra malah pergi ke tempat biliar. Di tempat biliar itu, Sandra bertaruhan dengan orang di situ dengan jam tangan dan uang. Karena Sandra kalah, Sandra pun memberinya. Namun Leon datang di saat Sandra kalah, dan Sandra pun malah mengusir Leon karena Leon menasehati untuk sekolah. Setelah dari situ, Leon pun pergi ke rumah sakit karena Leon memiliki penyakit, yaitu penyakit jantung. Di rumah sakit, Leon pun diberitahu oleh dokter itu yang adalah ayahnya, bahwa Leon harus segera dioperasi. Karena kalau tidak dioperasi, Leon pun akan mungkin tidak lama lagi umurnya. Mulai dari situ, Leon dan Sandra pun mulai berkenalan, dan mereka pun akhirnya menjadi teman yang cukup dekat.
Setelah berkenalan dengan Leon, Sandra pun mulai berubah pola hidupnya. Yang tadinya nakal menjadi lebih baik. Leon pun mengajarkan Sandra beberapa pelajaran, jadi hingga Sandra mulai mau belajar dan tidak dia bolos-bolos sekolah lagi. Sandra pun dan ibunya yang tadinya terlalu banyak konflik sekarang sudah mulai berbaikan. Sudah mulai mau berbicara dengan ibunya. Setelah dari situ, di saat bagi rapot, Sandra pun diberitahu oleh Leon bahwa Leon memiliki penyakit jantung dan kemungkinan besar umur Leon tidak lama lagi. Karena Sandra tidak ingin kehilangan orang yang paling dekat lagi, dia tidak mau kehilangan seperti ayahnya. Sandra pun akhirnya mengajak atau meluangkan waktunya untuk pergi ke taman bermain bersama Leon. Karena mengetahui umur Leon yang tidak lama lagi, Sandra menghabiskan 3.600 detik di taman bermain tersebut bersama Leon. Di sana Leon pun merasa sangat senang karena dia sudah lama tidak pergi ke taman bermain. Leon pun sangat bahagia, namun dia tahu umurnya tidak lama lagi. Dia pun akhirnya bermain wahana tersebut yang bermain di sana pun cukup lama, yaitu sekitar 3.600 itu 1 jam di taman bermain. Karena sudah cukup lama di sana, akhirnya Sandra pun mulai bosan. Dan Sandra mengajak Leon bermain wahana yang bernama komedi putar atau saya tidak tahu, saya tahunya komedi putar. Di sana pun mereka akhirnya karena mereka pun sudah mulai bosan bermain. Akhirnya Sandra pun mengajak Leon bermain wahana yang bernama komedi putar. Di sana mereka mulai menceritakan bahwa Leon bercerita bahwa ke waktu itu dia operasi gagal dan kemungkinan dia tidak akan lama lagi. Sandra pun merasa sedih karena akan kehilangan salah satu orang yang dia cintai. Di situ pun Leon menggenggam tangan Sandra dan Leon pun menunjuk hati Sandra, aku akan selalu ada di sana. Setelah itu Leon melepas pegangan dan Sandra bilang, ayo apa kita mau ke rumah sakit? Dan dari situ pun ternyata Leon sudah meninggal. Sandra yang sangat sedih menyaksikan orang yang dicintainya itu meninggal. Sandra pun menangis sangat kejar dan di atas wahana itu pun si Sandra menangis dengan kejar dan akhirnya Leon pun dibawa ke rumah sakit dan ternyata Leon sudah meninggal. Setelah 3 hari kepergian Leon, Sandra pun mulai merubah pola hidupnya menjadi kembali seperti dulu, yaitu mau merubah warna rambutnya menjadi warna asli, membersihkan kukunya, tidak menindik lidahnya lagi, dan menggunakan anting-anting. Dan sebelum acara pemakaman Leon, ayahnya Leon pun memberikan surat dari Leon yang isinya, walaupun aku tidak berada di sampingmu, namun kau tetap harus kuat. Sandra pun menangis dengan kejar. Setelah 1 tahun kemudian, Sandra pun pergi menghampiri ke makam Leon. Di makam Leon tersebut pun Sandra bercerita tentang setelah di makam Leon pun Sandra pun seperti bercerita dengan
seperti ngobrol di depan makam Leon, dan dia pun menceritakan bahwa sulitnya kuliah kedokteran yang harus belajar siang malam. Namun Sandra pun tetap ingin belajar karena Leon dulu yang pernah mensemangatinya bahwa tidak boleh menyerah. Dan Sandra pun menatap langit dan sambil tersenyum, dan Sandra pun meninggalkan makam Leon. Baik, ceritanya pun selesai. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan dari Bu Sauzan. Bentar, Bu. Pertanyaan pertama. Termasuk buku apakah yang kamu baca? Buku 3600 detik ini adalah buku fiksi. Pertanyaan kedua. Apa kelebihan dan kekurangan buku yang kamu baca? Kelebihannya, buku ini memiliki beberapa kata yang kelebihan dari novel ini adalah dia memiliki sampul buku yang bagus atau membuat para pembaca seperti tertarik ingin membaca buku ini. Jalan ceritanya pun seru, yaitu berurut-urutan, jadi pembaca tidak bosan atau hanya di situ-situ saja ceritanya. Dan bahasa yang digunakan dalam novel ini pun mudah dimengerti oleh semua kalangan. Namun kekurangan dari novel ini adalah ada beberapa cerita yang sudah mudah ketebak di beberapa bagian, ada cerita yang mudah ditebak, dan ada beberapa permasalahan di dalam novel itu yang membuat seperti novel ini ya kayak masalahnya itu aja, jadinya pembaca agak sedikit bosan di beberapa bagian dan kata-katanya ada beberapa yang kasar. Itu aja sih. Pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca adalah walaupun kita memiliki sifat yang nakal, senakal apapun itu, namun bila kita memiliki keinginan untuk berubah, pasti akan ada jalan untuk berubah. Dan itu menurut saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, atau apabila ada kata-kata yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.